Guru terbaik itu selalu bertumbuh dan belajar. Karena jika guru terbaik berhenti belajar, maka berhentilah untuk mengajar. Menurut Bapak, apa makna great teacher di era pendidikan yang serba digital dan cepat berubah seperti sekarang nih Pak? Bapak dikenalkan sebagai seorang trainer nasional ya Pak. Dari banyak guru yang Bapak temui, apa kualitas paling menonjol yang membedakan guru biasa dengan guru hebat? Itu jangan paksakan ikan untuk manjat, jangan paksakan elang untuk berenang, jangan paksakan kancil untuk terbang. Kalau itu yang dipaksakan, maka hilang potensinya. Begitu juga anak didik kita. Guru yang great itu adalah menginspirasi anak didiknya sepanjang masa. Meskipun puluhan tahun yang telah berlalu, tetap diingat oleh anak didiknya, yang kehadirannya dirindukan, yang sakitnya didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tirak, Sobat Tiara Aksara, selamat datang di Talk Tiara Aksara Learning and Knowledge. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini, di ruang inspirasi, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan gagasan seputar dunia pendidikan. Spesial hari ini, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang Hari Guru Nasional 2025, yaitu momentum istimewa untuk memberikan apresiasi kepada para pendidik di Indonesia yang telah menyalakan lentera ilmu dan membimbing generasi masa depan. Bersama saya, host Muhammad Fikri Tanjung. Pada podcast kali ini, saya ditemani oleh sosok yang sangat inspiratif di dunia pendidikan, dikenal dengan slogannya, yaitu Great Teacher. Oke, saya ditemani oleh narasumber yang hebat, yaitu ada Bapak Haji Ferdinand Lavendri, MMMA. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi Pak Ya, Fikri. sehat Pak Ferdi? Alhamdulillah sehat. Oke Bapak. Oke, Pak Ferdi, pada kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Ya, kita pengen berbincang-bincang tentang seputar dunia pendidikan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam podcast kali ini ya Pak ya. Oke semuanya, yuk tetap bersama kami di Talk Tiara Aksara Learning and Knowledge. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dan bermakna. Dengan hati setiap pendidik, makna menjadi guru hebat di era perubahan. So stay and let's talk, learn and inspire. Oke Pak Ferdi, kita langsung lanjut nih Pak Ferdi. Pada tema podcast kali ini Pak Ferdi ini kita mengangkat tema Great Teacher menjadi guru hebat di zaman yang cepat. Di mana saat zaman ini terkenal dengan zaman di era digitalisasinya nih Pak Ferdi. Yaitu dengan teknologinya yang berkembang dengan cepat. Yaitu kita dikenal biasanya kita tahunya itu dengan AI, biasanya pembelajaran sudah terkait dengan AI, dengan digital ya Pak Ferdi ya. Nah menurut Pak Ferdi nih, menurut Bapak apa makna great teacher di era pendidikan yang serba digital dan cepat berubah seperti sekarang nih Pak? Baik, great teacher di era sekarang ini adalah bagaimana seorang guru itu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan teknologi digital sebagai agen perubahan. Dalam buku saya, Great Teacher Pencetakan Berkarakter, itu ada 3 kunci untuk menjadi great teacher. Yang pertama adalah kuatkan motivasi, yang kedua luaskan pengetahuan dengan memahami multiple intelligence dan memahami arus informasi masuk dalam otak, dan yang ketiga adalah milikilah 7 keterampilan, mulai dari teknik opening dan persepsi, variasi metode, melakukan review dan penguatan, RPP yang kreatif, penggunaan ICT dalam pembelajaran, kemudian kelas manajemen dan menguasai communication skill, diantaranya adalah public speaking. Jika guru memiliki 3 kunci ini, saya yakin percaya dia bisa mengajar dengan great. Iya. Oke, jadi salah satu kuncinya itu kita sebagai pendidik itu harus bisa beradaptasi ya Pak. Walaupun di era apapun, di era digitalisasi seperti sekarang, kita harus bisa mengikuti sesuai perubahan zamannya ya Pak Ferdi. Ya Pak Fikri. Jadi guru itu harus mampu beradaptasi. Jangan sampai anak didik kita hidup di abad 21, gurunya mengajar dengan gaya abad 20, lalu sekolahnya bergaya abad 19. Itu fantasi risaah. Maka
guru itu harus mampu memahami bagaimana generasi Z belajar. Karena jika gaya mengajar guru sama dengan gaya belajar siswa, maka tidak ada pelajaran yang sulit yang membosankan. Maka guru harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, menguasai media pembelajaran dan juga yang terkait dengan AI tersebut. Oleh karena itu makanya itu sekarang banyak ini Pak ya pelatihan untuk guru-guru yang berbasis AI gitu ya. Ya. Karena sekarang kan sudah ada di era digitalisasi bahwa guru harus menerapkan pembelajaran berbasis TIK di dalam pembelajarannya ya, yaitu seperti guru bisa lebih interaktif kepada siswa ya, seperti bisa menampilkan kuisis dan lainnya yang berbasis dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Betul. Oke Pak Ferdi, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, Ya. seringkali nih Pak, saya juga pribadi sebagai guru dan guru-guru lainnya merasa lelah dengan tuntutan administrasi dan target ya Pak ya. Untuk administrasinya yang kita kenal itu sebagai RPP atau modul ajar. Bagaimana caranya sih Pak agar semangat mendidik tetap hidup dan bermakna? Baik, semangat mendidik tetap hidup dan bermakna. Pertama, kembali kepada niat. Niat yang pertama kali adalah yaitu ibadah. Karena motivasi beribadah dengan motivasi yang bukan beribadah itu berbeda. Maka semangat itu akan tetap stabil, konsisten ketika guru memiliki 5 hal ini. 1, guru memiliki ruhul mudaris, mengajarnya panggilan jiwa. Yang kedua, mengajarin dari hati. Ketiga, menghadirkan anak didiknya di dalam doa. Dan kemudian guru tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kelima adalah guru memiliki yang namanya growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Yang itu ada dalam pelatihan-pelatihan deep learning saat ini. Begitu Pak. Oke, jadi semua itu harus berawal dari niat kita. Ya. Pokoknya sesuatu hal apapun kalau kita awali dengan ikhlas, bismillah semuanya akan berjalan dengan lancar ya Pak. Dan yang sudah Bapak sampaikan tadi ada 5 kunci bahwa kalau untuk dari kita merasa lelah, jika kita mempunyai 5 kunci tersebut semua akan terasa mudah ya Pak Ferdi. Ada hal yang ingin saya sampaikan Pak Fikri. Pengalaman yang saya lakukan adalah ketika saya ingin berbagi inspirasi dengan banyak guru di negeri ini, setiap mau berangkat saya selalu berdoa, ya Allah berikanlah hamba sedikit ilmu-Mu ya Allah untuk hamba berikan kepada peserta pelatihan hari ini, semoga berdampak, bermanfaat, berkah dan inspirasi. Selalu melakukan itu, menghadirkan audien. Kalau guru menghadirkan anak didiknya di dalam doa, itu ada kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual untuk kita terus berbagi dan menginspirasi, maka semangat itu akan tetap terus berkobar dalam hati sanubari kita. Begitu Pak. Oke ya, terima kasih Pak Ferdi untuk terus memberikan semangat kepada semua pendidik, karena Bapak adalah sebagai salah satu sosok trainer yang inspiratif dalam memberikan materi-materinya, inspirasinya kepada guru-guru di seluruh Indonesia ya. Oke Pak Ferdi, Bapak dikenalkan sebagai seorang trainer nasional ya Pak. Dari banyak guru yang Bapak temui, apa kualitas paling menonjol yang membedakan guru biasa dengan guru hebat? Baik, yang membedakan guru biasa dan guru hebat, saya mengutip dari William Arthur Watt. Begini bunyinya, the mediocre teacher tells, the good teacher explain, the superior teacher demonstrate, dan the great teacher inspires. Jadi guru yang terbaik itu, yang membedakan guru yang biasa dengan yang guru great itu adalah, guru yang great itu adalah menginspirasi anak didiknya sepanjang masa. Meskipun puluhan tahun yang telah berlalu, tetap diingat oleh anak didiknya, yang kehadirannya dirindukan, yang sakitnya didoakan. Oke. Begitu Pak. Iya. Jadi sosok great teacher itu adalah sosok yang menjadi inspirasi ya bagi peserta didiknya, walaupun peserta didiknya sudah lulus atau setelah diajarkan oleh gurunya, tapi dia tetap teringat sampai akhir hayatnya oleh jasa guru tersebut. Ya itulah yang disebut great teacher,
bahwa dia selalu diingat oleh muridnya sepanjang masa ya Pak Ferdi. Betul, menginspirasi anak didiknya. Menginspirasi bahwa kita juga sebagai pendidik harus memberikan inspirasi kepada peserta didik kita, bahwa mengajar bukan hanya sekedar memberikan materi Pak Ferdi ya, tapi juga kita harus memberikan inspirasi kepada peserta didik kita, memberikan materi-materi yang mudah dipahami dan media-media pembelajaran yang menarik ya Pak Ferdi ya. Bahwa yang saya ketahui setiap peserta didik itu beragam Pak Ferdi ya, yang dikenal juga dengan multiple intelligence ya. Dengan karakter-karakter peserta didik yang berbeda itu juga menjadi salah satu tantangan sebagai saya sendiri pribadi sebagai seorang pendidik untuk memahami karakter siswa kita. Oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik harus bisa memilih dan memilah model pembelajaran yang baik, yang tepat untuk peserta didik kita, media pembelajaran juga yang tepat untuk peserta didik kita ya Pak Ferdi. Ya, terima kasih Pak Ferdi ya untuk penjelasan dari Great Teacher, bahwa Great Teacher harus memberikan inspirasi kepada peserta didik. Satu hal lagi Pak Fikri, tadi Pak Fikri menyebutkan terkait dengan multiple intelligence. Jadi untuk hal itu bahwa guru itu harus mampu memahami berbagai macam beragam kecerdasan anak didik. Karena tidak ada anak yang bodoh. Betul. Jadi guru harus mampu menemukan potensi-potensi anak didik yang beragam tersebut. Jadi guru itu di otak guru, di mindset guru itu adalah setiap anak cerdas di bidangnya masing-masing. Tidak ada produk Allah yang gagal. Setiap anak adalah hebat. Every student is star. Gitu Pak Fikri. Oke, iya, bahwa yang Pak Ferdi sampaikan memang benar bahwa setiap peserta didik adalah cerdas, karena setiap didik itu memiliki kecerdasan di bidang masing-masing. Ada peserta didik yang cerdasnya di bidang musikal ya, sukanya bernyanyi, ada juga peserta didik yang hobinya atau sukanya di berhitung, di logikalnya ya Pak Ferdi. Ada yang di linguistiknya, di bagian bahasa, dan oleh sebab itu kita sebagai pendidik harus bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Ya, ada ini Pak Fikri, ada kalau kita pakai analogi animal school, itu jangan paksakan ikan untuk manjat, jangan paksakan elang untuk berenang, jangan paksakan kancil untuk terbang. Kalau itu yang dipaksakan, maka hilang potensinya. Begitu juga anak didik kita. Anak didik kita itu punya potensi, maka potensi itu jika diklik dengan stimulus lingkungan yang tepat, dengan cara yang tepat, maka dia akan melejit potensi tersebut dan kemudian anak itu akan menemukan kondisi akhir terbaik dalam hidupnya. Iya. Begitu. Oke. Oleh sebab itu mungkin sangat diperlukan adalah pembelajaran berdiferensiasi kali Pak dalam pembelajaran, bahwa kita sebagai pendidik harus menjadikan berpihak kepada murid, memberikan pembelajaran yang terbaik dengan memahami kecerdasan peserta didik yang sudah tadi disampaikan, bahwa setiap peserta didik itu memiliki kecerdasannya di bidang masing-masing. Ya, jadi kita sebagai guru juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik kita. Oke Pak Ferdi, kita lanjut nih Pak Ferdi. Baik. Di sekolah kami nih Pak Ferdi di Tiara Aksara berprinsip ramah anak dan berbasis multiple intelligence. Menurut Bapak, bagaimana guru-guru bisa benar-benar menerapkan pendekatan ini di kelas nih Pak? Baik, pertama ramah anak itu dimulai dari keteladanan, dari mulai pimpinan, kemudian guru, murid dan juga stakeholder yang ada di sekolah. Bagaimana keramahan, santun, kemudian selalu memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi, kemudian selalu menghargai setiap potensi anak didik itu. Kemudian membuat slogan-slogan di sekolah terkait dengan no bullying. Jadi semua itu disiplinnya positif gitu. Nah, kemudian tagline yang kedua itu kan berbasis multiple intelligence. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa setiap anak itulah cerdas, maka guru itu memiliki keteladanan untuk kemudian memiliki sikap untuk menghargai anak didiknya dengan berbagai potensi yang dibeli anak didik itu, karena setiap anak itu punya potensi di bidangnya masing-masing. Nah, kalau itu sudah dilakukan, termasuk ke dalam RPP gurunya juga kita buat dalam bentuk pendekatan multiple intelligence. Multiple intelligence ini adalah dunia psikologi yang kemudian ditarik oleh Thomas Armstrong ke dunia edukasi. Nah, jadi kita di Tiara ini mencoba dunia psikologi itu yang disebut dengan multiple intelligence itu kita terapkan dalam proses pembelajaran
dengan menitik beratkan pada memahami gaya belajar siswa. Oke Pak, jadi kalau prinsip di Tiara Aksara tadi yang saya tanyakan ramah anak dan berbasis multiple intelligence. Kalau ramah anak itu sendiri berarti bahwa di Tiara Aksara ini kita memiliki budaya positif ya Pak ya. Di lingkungan sekolah kami ini memiliki budaya positif dan juga berbasis multiple intelligence yang diterapkan dalam pembelajaran. Iya, oke. Bahwa di sekolah ramah anak ini bahwa di setiap siswa itu saling menghargai dan saling menghormati sesama ya Pak ya. Ya, siswa menghormati gurunya, guru menyayangi anak didiknya. Ya, jadi kita saling menghargai, saling menyayangi sesama. Itulah yang disebut dengan konsep memuliakan dalam pembelajaran mendalam. Oke. Begitu, Pak. Ya. Mungkin dengan konsep ramah anak ini untuk menciptakan budaya positif sehingga terjadinya kesejahteraan sosial di sekolah ini Pak ya. Atau yang biasa disebutnya adalah well-being ya Pak Ferdi. Dan untuk yang berbasis multiple intelligence ini bahwa tadi yang sudah disampaikan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda dan di bidangnya masing-masing dan setiap guru di Tiara Aksara menerapkan pembelajaran berbasis multiple intelligence. Ya, kalau saya mengutip dari perkataan Prof. Yohanes Surya, beliau mengatakan tidak ada anak yang bodoh, bukan anaknya yang bodoh, tetapi anak yang belum menemukan guru yang hebat dengan metode yang tepat. Jadi ketika metode itu tepat sesuai dengan gaya belajar mereka, maka anak-anak akan melejit potensi yang mereka miliki. Ya, Pak Ferdi, mungkin itu menjadi salah satu tantangan bagi saya pribadi, seorang guru dan guru-guru di Indonesia, bahwa kami seorang guru harus memahami setiap karakter peserta didik dan menjadi salah satu tantangan bagi seorang pendidik untuk memahami setiap karakter anak-anak atau peserta didik kami. Oke Pak Ferdi, kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya, bahwa Pak Ferdi itu kan diberikan amanah untuk menjadi fasilitator deep learning di Provinsi Banten dan sekitarnya. Kalau kita berbicara tentang deep learning nih Pak, sebenarnya deep learning itu apa sih Pak? Baik, dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan, yang pertama kali itu bagaimana mengubah mindset guru dari PPT menuju ke PPB. PPT itu adalah pola pikir tetap, kemudian menuju pola pikir bertumbuh. Jadi guru itu bagaimana terus bertumbuh, terus belajar, punya semangat yang terus belajar sepanjang hayat. Kalau bahasa lainnya itu dari fixed mindset menuju ke growth mindset. Kemudian simpelnya pemahaman pendekatan deep learning itu adalah 8-3-3-4. 8 dimensi profelusan, 3 prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi, dan 4 kerangka pembelajaran, yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan juga kemitraan dalam belajar. Nah, itu simpelnya dalam pelatihan deep learning. Ada 7 modul sebenarnya Pak Fikri, dari mulai growth mindset sampai ke inquiry kolaboratif. Nah, kalau lebih dalamnya lagi tentu dalam pelatihan-pelatihan, tapi singkatnya bagaimana memahami terkait dengan 8-3-3-4. Demikian Pak Fikri. Jadi kalau untuk kita lebih mudah dalam memahami deep learning itu ada kuncinya itu adalah 8-3-3-4 ya Pak ya. Nah, yang seperti Bapak sampaikan tadi untuk lebih mengingat dan memahami dalam deep learning. Bahwa dalam pendekatan deep learning ini Pak Ferdi, bahwa pendekatan mendalam, bahwa dalam pembelajaran ini adalah 3 konsep dasarnya yang tadi Bapak sampaikan, ada mindful, meaningful, dan joyful. Ya. Bahwa dalam pembelajaran bahwa kita harus berkesadaran penuh sebagai pendidik, hadir di tengah-tengah peserta didik kita dalam memberikan inspirasi, dan juga kita bahwa dalam sebagai peserta didik memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak kepada peserta didik kita. Oke Pak Ferdi, terima kasih Pak Ferdi untuk jawabannya tentang deep learning nih, bahwa kuncinya adalah 8-3-3-4 ya untuk diingat. Oke Pak Ferdi, dan pertanyaan terakhir nih Pak Ferdi sebelum kita tutup podcast kali ini, saya mau tanya ke Pak Ferdi nih. Pak Ferdi kan merupakan fasilitator yang sudah lama Pak Ferdi ya, berpuluh-puluh tahun. Apa sih motivasi Bapak untuk tetap semangat memberikan ilmu, memberikan inspirasi kepada, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru di seluruh Indonesia, Pak?
Baik, pertama ketika memberikan pelatihan itu karena saya hobinya adalah menginspirasi. Jadi ada sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang seberapapun ketika bisa berbagi dan menginspirasi. Bahkan sampai ke Kepulauan Anambas itu berbagi inspirasi dengan berbagai guru hebat di Kepulauan Anambas. Itu berangkat jam 3, kemudian sholat subuh di Bandara Halim Perdana Kusuma, naik pesawat Matra Viera sampai di Bandara Palmatak, kemudian nyebrang laut. Anginnya kencang Pak Fikri, angin kencang, ombaknya besar, tapi tetap dilewati, naik yang namanya pompong. Pompong itu seperti sampan. Tetap berangkat meskipun taruhnya adalah nyawa. Nah itu yang menguatkan itu adalah karena panggilan jiwa. Saya suka, saya senang dengan berbagi dan menginspirasi. Kalau ditanya apa sih profesi yang kamu lakukan, saya bilang bahwa saya menjalankan hobi. Ketika berbagi itu ada sebuah kebahagiaan meskipun taruhannya adalah nyawa. Yang kedua, 3 tahun yang lalu saya menjadi fasilitator sekolah penggerak untuk daerah Lebak dan Malimping. Saya terinspirasi dan saya banyak belajar dengan guru hebat dan kepala sekolah hebat, yaitu di SDN 1 Cimenga. Jadi mobil diletakkan di rumah Bapak Kepala Sekolah, kemudian 10 km naik motor bersama Bapak Kepala Sekolah itu naik ke atas gunung. Di awal saya masuk ke sekolah itu redup. Sekolah itu la yahya wa la yamutu, hidup segan mati pun enggan. Namun setelah kita terus berjuang kemudian berjitihad untuk mengembangkan sekolah tersebut, dan alhamdulillah sekolah ini sekarang menjadi banyak sekolah studi tiru. Nah, maka bagi saya kualitas sebuah sekolah itu ditentukan oleh kepala sekolah yang visioner, kepala sekolah yang reflektif dan transformatif, dan kualitas guru. Saya menemukan guru-guru hebat di sana yang sekarang alhamdulillah gurunya juara guru yang berdedikasi di Banten. Dan kepala sekolahnya juga sekarang ikut lomba menjadi kepala sekolah berdedikasi di Provinsi Banten. Itu kebahagiaan yang saya rasakan ketika bisa berbagi di SDN 1 Cimenga. Itu sekolahnya naik ke atas gunung itu di Cimenga itu, dan sekarang sekolahnya sudah jadi bagus, yang tadinya redup dan sekarang menjadi sekolah yang menjadi sekolah studi tiru bagi banyak sekolah yang lainnya. Sehingga saya punya rumus bahwa kualitas sekolah itu ditentukan oleh kualitas guru, kemudian kepala sekolah yang visioner. Bahwa great teacher sama dengan great school, sama dengan great student, dan sama dengan great Indonesia. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ferdi bahwa cerita inspiratif yang luar biasa nih Pak, bahwa perjuangan Bapak untuk memberikan inspirasi kepada semua guru-guru yang ada di Indonesia, karena berawal dari hobi ya Pak, berawal dari hobi dan juga dari niat dan juga dari ketulusan dan juga dari keikhlasan dalam menjalani pelatihan-pelatihan Bapak sampaikan sampai hari ini. Oke Bapak, terima kasih Pak Ferdi ini untuk ceritanya, inspirasinya yang Bapak sampaikan pada podcast hari ini sangat bermakna, sangat berinspirasi kepada kami sebagai guru-guru ya Pak Ferdi. Jadi kebahagiaan saya itu adalah ketika berbagi dan menginspirasi, dan di saat saya mengajar disitulah saya belajar. Saya banyak belajar dengan banyak guru hebat di negeri ini Pak. Gitu. Oke, jadi sambil kita Pak Ferdi memberikan pelatihan sambil juga belajar dari sosok guru-guru inspiratif yang ada di Indonesia. Sekali, ya. Oke, maka jadilah seorang guru pembelajar sepanjang hayat untuk memberikan motivasi kepada peserta didik kita yang ada di Indonesia ini. Oke. Ya. Oke Pak Ferdi, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan pada podcast kali ini. Baik. Ya, semoga Bapak sehat selalu dan diberikan keberkahan. Oke semuanya, dan semoga peringatan Hari Guru Nasional 2025 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus belajar, berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan untuk seluruh guru di Indonesia dimanapun berada. Terima kasih atas dedikasinya kepada semua guru di Indonesia yang telah diberikan kepada peserta didiknya, dan rasa cintanya dan kasih sayangnya yang tak ternilai kepada peserta didiknya. Saya sebagai host pada podcast kali ini, Muhammad Fikri Tanjung, dan narasumber hebat
kita, yaitu sosok inspiratif Bapak Haji Fardinal Lavendri, MMMA. Terima kasih Pak Ferdi atas kesempatannya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.